Nanti di selaku kita dalam kita melakukan kegiatan di lokasi bencana, jangan sekali-kali kita selfie atau foto action di dalam lokasi bencana, karena itu akan menambah beban bagi masyarakat. Ada pokok siapa sampai kon dua ada, ada tiga mana ada. Langsung betul nih. Bungkok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sama Avenger semuanya di seluruh Indonesia dan mungkin ada sebagian di Thailand, Hong Kong, Amerika, Australia. Kali ini gue berkesempatan berada di para panutan orang-orang hebat buat gue, dalam artian dalam sisi berkegiatan gue. Beliau-beliau termasuk orang yang selalu gue lihat, selalu gue contoh. Nah, samping gue ada Cahyo. Cak. Halo, baik. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sering ke Semeru, nggak asing ya Mas ya? Bukan nggak asing, nggak asin. Nggak asing. tiap briefing diomelin gitu ya. Aduh, jadi di sini juga Mas, enak kenalin diri deh. Saya Bayu dari warga lokal sini. Oke, nanti gue jelasin warga lokal apa. Mas Faiz, pasti Mas Faiz juga selebnya Sever juga Mas ya? Betul. Salah satu tukang ngoceh, seleb lah. Salah satu, ya pokoknya teman-teman dari Severindo juga. Nah, Mas Bayu ini kebetulan di sini warga lokal. Kenapa dibilang warga lokal? Putra daerah lah enaknya, nyebut putra daerah dari Ororombo ya Mas, atau Ororombo. Kebetulan kita sekarang nge-base camp di kediaman Mas Bayu di Ororombo sebagai base camp relawan dari berapa komunitas, Cak? Dari beberapa komunitas. Jadi di itu ada Sever, ada Tumpang Camp Adventure, terus kemudian ada Bromo Tengger atau BTS Trans. Dan ada beberapa teman-teman yang tergabung juga dari Mapala, terus kemudian ada dari beberapa teman dari Surabaya juga. Sispala juga. Dari Sispala juga. Dari Sispala, dari Kapala juga itu. Kapal SMA 1 Tumpang. Oke. Buat semuanya yang tadi disebut sama Cahyo, terima kasih banyak atas bantuannya, waktu, tenaga, otak, pikiran, segalanya. Bahkan nggak sedikit uang pribadi mereka ya. Ibaratnya pasti semuanya kebuang. Terima kasih banyak. Semoga hal baik buat orang-orang baik selalu dikembalikan dengan berlimpah oleh Allah SWT. Cak, Mas, semuanya, Mas Bayu, Mas Faiz, kita ngobrolin Semeru dulu. Iya. Jadi saya mungkin memang agak telat datang ke sini karena kebetulan pas Semeru kejadian saya ada di posisi di Sukabumi dan lagi nggak ada sinyal gitu. Begitu turun tahu update langsung berangkat ke sini. Cak, nanti terserah siapa yang mau jawab. Kalau di luaran kan sampai ya kedengaran bahasanya erupsi apa segala macam sebutannya gitu kan. Cuman setahu gua sendiri nih, Cak, Semeru kan sering banget tuh. Terus hampir setiap hari mungkin ya, bukan setiap hari, hampir setiap jam gitu. Iya, setiap jam, setiap detik, setiap menit. Apakah itu terus-terusan yang dibilang erupsi gitu atau apa gitu? Maksudnya bukan bicara sepakat ya, Cak, tapi apa sih penamaan yang benar yang tidak membuat orang jadi berlebihan berpikir yang wah gitu. Perspektif. Jadi sekali lagi saya perkenalkan juga, sekali lagi mungkin teman-teman belum paham, saya Cahyo, saya relawan di pendakian Gunung Semeru atau disingkat biasanya itu adalah Sever, sahabat volunteer Semeru. Untuk aktivitas Gunung Semeru itu sendiri, dulu itu untuk aktivitas Semeru terkait dengan letusan, terkait dengan erupsi itu ada intervalnya.
ada intervalnya. Dulu setiap 15 menit itu pasti mengeluarkan abu vulkanik. Nah, itu sebuah letusan kecil. Terus kemudian beberapa tahun terakhir ini teman-teman sering menganggap bahwasannya kalau awan panas guguran itu dianggap sebagai erupsi. Apalagi sekarang sudah beredar bahwasannya awan panas guguran itu adalah material yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru sendiri menumpuk di atas, terus kemudian terlalu berat bebannya akhirnya turun dan runtuh, dan itu adalah awan panas guguran. Dan awan panas guguran itu sendiri itu sering kali terjadi, bahkan setiap saat. Jarak luncurnya itu rata-rata antara 3 sampai 4 kilo. Itu sudah kategori normal gitu. Masyarakat sudah menganggap itu hal yang biasa gitu kan. Sudah hal yang biasa. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 Desember, terjadi awan panas guguran yang jarak luncurnya itu luar biasa, dan material di kawah itu hampir habis semuanya. Itu sudah menumpuk, penumpukan sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ditumpuk di sana, terus kemudian beban nggak kuat, akhirnya terjadilah awan panas guguran. Ya, itu saya ngomong seperti ini mengatakan bahwasannya itu awan panas guguran. Ini sudah kesepakatan di Badan Vulkanologi sendiri mengatakan itu adalah awan panas guguran, bukan erupsi. Ya, jadi ini suatu mungkin dari Badan Meteorologi juga bisa menyampaikan itu sebagai keputusan ya, Cak ya. Betul. Tapi mungkin ini dari sisi mungkin yang lapisan paling bawah, teman-temanku atau subscriberku yang nonton juga jadi akhirnya tahu, oh ini namanya awan panas guguran dan perbedaannya apa sih sama erupsi kan, kayak gitu. Jadi kayak ayo atau Mas Faiz sekarang. Mas Faiz. Mas, pertama kali dengar kabar Semeru kena musibah seperti ini gitu. Mas Faiz waktu itu posisi lagi di mana dan kepikiran pertama kali itu apa sih, Mas? Pertama kali saya tahu ada kabar Semeru itu ada aktivitas dan kayaknya ini ada bencana di sana. Pertama kali yang saya hubungi, pertama kali yang saya ingat adalah teman saya, adalah saudara saya yang ada di sini, yaitu Mas Bayu. Soalnya saya ada tiga kontak yang benar-benar akrab yang bisa saya hubungi. Yang pertama Mas Bayu dan 2 lagi juga penduduk lokal yang ada di sini. Nggak bisa saya telepon, nggak bisa saya kontak sampai beberapa saat. Pada waktu itu saya ada di Malang Kota lagi nganterin anak saya beraktivitas. Ya panik juga karena saya tahu domisili mereka posisinya ada di Ororombo, ada di Supiturang dan di sekitarnya. Panik dong. Sampai beberapa jam, sampai sekitaran jam 7 malam, saya cari informasi kemana aja di di Instagram, di televisi dan beberapa portal-portal media, Sampai akhirnya saya dapat berita banyak wilayah yang terdampak. Panik dong saya. Padahal itu panik. Ya cuma bisa berdoa semoga teman-teman saya di sana, semoga saudara-saudara yang ada di sana di sekitar Ororombo, Supiturang, Kamara dan sekitarnya itu sudah mengungsi. Apalagi berita pada waktu itu sekitaran jam 8 malam itu sudah ngeri banget. Sudah ngeri banget di sana. Ya, saya hanya bisa nunggu kabar. Nah, ternyata di beberapa portal media itu mengabarkan juga di sana akses jalan itu putus total karena jembatan sudah rusak, sudah putus karena efek dari banjir lahar dingin yang ditimbulkan oleh pyroclastic eruption itu. Yang kedua, listrik mati, komunikasi atau sinyal mati, otomatis BTS juga mati. Ya wis, mau gimana? Saya cuma bisa pasrah, cuma bisa mencari informasi dari berbagai macam koneksi yang saya punya di HP saya. Tapi ada satu cerita juga. 4 hari sebelum kejadian, tepatnya mungkin 3 hari sebelum kejadian, tanggal 2 Desember itu Mas Bayu dengan teman-teman yang ada di sini, mungkin ada di sini juga, sempat komunikasi. Pas waktu itu saya ada di rumah sekitaran sore lah,
itu video call juga. Bilangnya gini, si Mas Bayu, Mas Sam, baru ada guguran, baru ada longsoran, lumayan gede ketimbang tahun yang kemarin. Saya pribadi langsung, waduh, hal yang pertama, kata pertama yang langsung terucap itu, waduh, seberapa gede? Pokoknya lebih gede dari kemarin. Nah terus gini, pikiran saya, semoga tidak ada hujan gede. Kalau ada hujan gede, ya jelas. Kalau material panas yang turun dari kawah, yang turun dari Semeru itu, ya jelas di sana ada secondary eruption dan itu berbahaya sama seperti kemarin. Oke, kita bicara santai-santai, menjalankan suasana pas di video call itu, dan akhirnya ya oke, semoga tidak ada hujan gede. Udah, terus end call udah, cuma itu doang. Awalnya itu ya, akhirnya ya nggak bisa dikontak itu. Nggak bisa dikontak. Nah, sekarang ke maksudnya orang yang sangat dekat banget sih sama, ya mungkin masih satu wilayah ya Mas Bayu ya. Satu wilayah. Mas Bayu posisi waktu itu ada di sini, di rumah ini atau di rumah yang lain? Di rumah lain. Di rumah lain. Tapi masih daerah sini. Dekat sini sih. Masih dekat sini juga. Gimana Mas Bayu? Sempat melihat pas proses turunnya sore itu? Kalau proses turunnya nggak sempat lihat. Cuman dari jam 1 itu udah kontak-kontakan sama teman-teman yang di Gunung Sawur. Jam 1 itu dikabarin apa namanya? Seismograf? Iya, seismograf udah naik. Naik waktu itu 15 udah mulai panik. Karena 3 hari sebelum sampai malam sebelum hari H itu pemantauan terus kan sampai pagi di situ. Malam sebelum hari H itu jarak luncur udah sampai bawah. Lava pijar itu sampai bawah. Sebelum hari kejadian. Iya, malam itu mulai jam 9 itu lava pijar udah sampai bawah, sampai ujung bawah. Bingung, panik. Malah masyarakat lokal di sini dikatain gila. Orang gunung nggak apa-apa kok diliatin tiap malam. Karena mereka ngatain gila. Karena mereka menganggap hal biasa. Kalau mungkin yang ngerti ngeri juga. Itu gedenya gitu. Yang jarang lihat ya Mas. Iya. Ketakutan pasti. Cuman kalau buat warga lokal, ya emang setiap hari begitu. Iya. Gitu. Cuman jarak luncurnya udah sampai bawah. Lumayan jauh ya. Itu jam 1 dari pagi itu aku ada acara open donasi sama teman-teman di Pronojiwo. Malah nyempetin ngasih tahu salah satu temen tuh mau ke Subiturang, mau ke kamar air sana. Terus aku bilang jangan ke sana dulu, banjir. Seberapa gede Mas? Nggak gede sih, cuman khawatirnya karena malam kita udah lihat kayak gitu. Dengan material yang numpuk di atas itu udah banyak, kelihatan putih banget di situ. Ngeri ini kan. Malam itu juga ngasih tahu juga sama keluarga, packing baju, kayak surat-surat di pack aja. Setelah itu nanti, ya kita nggak tahu dan semoga aja nggak terjadi. Cuman antisipasi aja sih. Akhirnya jam 1 itu dikabarin, jam 1:30 dikabarin lagi sama teman-teman Gunung Sawur, seismo turun. Nah, ngerahin temen yang di sini, coba naik ke Subiturang di aliran lahar. Ternyata dari sana air udah turun, udah mulai surut. 1:30 tuh, udah mulai surut. Nah, kabar dari Gunung Sawur udah seismo udah mulai normal. Cuman masih ada agak santai sih di situ. Berarti nggak apa-apa. Di atas nggak hujan gede. Akhirnya jam 2 dikabarin lagi, waspada di bawah, seismo naik lagi. Nah, teman yang mau naik ke sana nggak mau. Saya suruh naik lagi nggak mau. Takut udahan.
Takut, akhirnya jam setengah 2, jam 1, jam 2 lebih 10 mungkin pulang. Udah merasa nggak enak bos itu. Udah ngerasa nggak enak pulang dari Pronojiwo, dari tempat kita open donasi itu. Pulang nggak sampai ke rumah sih, masih di jalan raya sana, masih mau masuk areal ini, jalan kecil masuk kampung itu. Di situ apa namanya, asap itu udah naik, udah mulai naik, cuman nggak gede Osian. Nah baru masuk setelahnya balai desa itu ada dentuman. Nah di situ kalut tuh dari sampai ada dentuman. Kenapa sih? Belum hujan, cuma dentuman aja. Sampai rumah ternyata tetangga udah kalut semua. Tetangga kalut, ngelihat keluarga nggak ada di rumah, ibu nggak ada di rumah waktu itu. Nggak ada di rumah itu ternyata nyusulin nenek. Nah di sini kan ditempatin nenek ini. Ditempatin nenek, akhirnya kesini, nyampe belum sini, di situ deket sini itu hujan abu, hujan air sih sebenarnya, hujan air. Tapi asap itu udah tinggi, udah mulai gelap, udah mulai ketutup gelap gitu. Udah mulai ketutup gelap, jam 2:30 itu udah panik semuanya deh. Abu yang turun, yang ngenain ke badan. Ya untungnya pas waktu itu kita pakai helm, masih sempetin pakai helm. Itu segede jempol. Material. Iya. Ngenain badan. Ya untungnya pas waktu itu hujan. Kalaupun nggak hujan mungkin lebih banyak korban yang luka bakar atau apapun. Ya batunya kan masih panas ya. Kan batu sih sebenarnya abu, cuman abunya tuh gede-gede, gumpal-gumpal gitu, bergumpal-gumpal itu. Kayak dilemparin loh. Kayak hujan es. Iya kayak hujan es, gede-gede segini. Batu kan ada ya. Batu benar. Jam 2 lebih itu, jam 2:30-an itu warga udah mulai panik. Nah jalan akses kita ke Sumber Bulus, akses kita sendiri yang Rombo, itu jalan masih dibangun, masih belum selesai, banyak tumpukan material. Kalutnya kayak gimana? Udah ketemu sama keluarga sih. Keluarga waktu itu tak tumpangin sama saudara yang bawa mobil keluar. Ngasih tahu balik lagi ke rumah sana. Balik ngasih tahu jangan lewat Sumber Bulus, nggak bisa, jalannya ditutup. Mending lewat Sumber Urip udah. Akhirnya lewat Sumber Urip semua. Udah mulai berbondong-bondong, nah, nyampe sini, depan sini udah mulai rame tuh, ada motor-motor, mobil, udah rame. Kita jalan kenceng pakai motor di daerah Sumber Urip, itu ternyata masih ada truk material. Waktu itu ada truk material, nggak mau minggir mereka, nggak ngasih jalan gitu. Udah mulai dari sini udah panik kan, nggak ada hati rasanya, kayak gitu tuh. Habis sudah rasanya. Nah itu ya sempat marah-marah sebenarnya sama supir-supir itu, sempat terancam mau tak bakar mobilnya Karena nggak mau minggir. iya. Ya kan Terus sekarang butuh akses buat di belakang evakuasi ya. itu Numpuk. kalau waktu itu kalau terhitung itu lebih dari 1.000 orang di belakang itu, mobil, motor itu ngantri semua di belakang truk itu. Nah truk itu berjajar 3, tapi ada stand gitu Mas Yan. Kalut, bingung, tak suruh minggir nggak minggir, teriakin, sampai ada yang kepalanya sampai tak pegang waktu itu karena nggak mau minggir. Namanya juga orang kalut, bingung. Di situ ada keluarga, ada tetangga. Akhirnya mau minggir, dikasih akses jalan, kita langsung masuk di situ sampai jalan besar kita kawal. Nah di jalan besar terjadi lagi, mobil yang lalu lalang di jalan raya itu nggak mau ngalah, sempet tidur di jalan raya, tak tidurin jalan raya. Kalau mau lewat kalian lindes saja. Akhirnya ngasih jalan akses, pokoknya dari kanan kiri ada dari arah Malang sama dari arah Lumajang tutup total, yang dari bawah naik dulu. Ya, artinya warga lokal, warga yang dari sini tuh harus keluar dulu ya. Karena titik aman tuh kan di jalan raya, dataran tinggi di sana.
itu sampai jam berapa ya? Jam 5 mungkin. Jam setengah 5, jam 5. Jam 5 itu baru tuntas semuanya. Kalut semuanya Mas. Ya, iya maksudnya kalau dari sisi yang mendengar cerita saja udah rasanya udah nyes gitu. Gimana yang ada di situ saat itu gitu aja. Nggak bisa bayangin. Ya tadi kan sempat dikatakan oleh Mas Bayu kan terkait evakuasi kan. Saya juga pengen tanya sama Mas Bayu bahwasannya ada nggak relawan ya kan atau dari pihak yang terkait entah itu di kebencanaan itu ada di lokasi waktu itu. Relawan itu dalam arti ya relawan kebencanaan atau relawan apapun yang ada di lokasi itu waktu kejadian itu. Nggak ada, Jak. Nggak ada. Nggak ada. Warga lokal aja. Warga lokal aja cuma 2 biji loh. Aku sama adekku itu. Jadi relawan lokal berarti kan? Relawan lokal. Jadi padahal statusnya waspada ya. Waspada. Waspada. Karena tanggal 1 itu kan udah ada ini, udah ada APG itu sebenarnya. Tapi memang belum kewajiban ya, kalau misalkan status waspada itu harus standby. Sebenarnya ini kan bukan aktivitas dari gunung, ini kan awan panas guguran. Jadi ini memang tadi dikatakan oleh Mas Bayu bahwasannya itu adalah hal yang biasa, ya kan? Masyarakat menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Tapi ini luar biasanya itu adalah jarak luncurnya dan material yang dibawa, gitu kan? Begitu ada awan panas guguran yang dianggap biasa, terus kemudian diikuti oleh awan panas dengan membawa material yang begitu besar, menyikapi tadi kata Mas Bayu bahwasannya di jalur evakuasi, memang sebenarnya dari pihak pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Lumajang itu sudah memasang beberapa rambu-rambu terkait dengan jalur evakuasi. Ya, saya juga lihat kok. Ya, itu sudah ada. Tapi yang jadi permasalahan bahwasanya di situ ada kendaraan berat, ya kan? Seharusnya semua kendaraan berat itu sudah diminggirkan semua. Jalur evakuasi itu satu arah, tidak boleh ada halangan apapun. Harus steril. Apalagi yang melawan arus gitu kan. Terus kemudian tadi juga sempat Mas Bayu mengatakan bahwasannya tidak ada relawan dari luar, ya kan? Di sini posisi masyarakat itu yang notabene adalah tinggal di kawasan rawan bencana. Masyarakat itu yang terdampak, ya kan? Masyarakat yang terdampak. Tidak ada satu orang pun, entah itu relawan, entah itu pihak pemerintah, itu ada ketika terjadi bencana itu tadi. Itu menandakan bahwasannya masyarakat itu harusnya masyarakat itu diberi pengetahuan, dilatih tentang kebencanaan itu tadi. Jadinya relawan mandiri. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena pemerintah atau relawan dari luar itu punya keterbatasan untuk datang ke sini, sedangkan kecepatan awan panas itu berapa kilometer per jam. Nah, kan gitu. Lah, makanya itu. Jadi saya mendorong sih semua pihak itu kalau terkait dengan bencana di Semeru awan panas guguran, ayolah kita pintarkan masyarakat, ayo kita sadarkan masyarakat bahwasannya masyarakat itu tinggal di kawasan rawan bencana. Ancaman Semeru itu adalah sebagai ancaman. Setiap saat itu bisa terjadi. Entah itu letusan, entah itu awan panas guguran, entah itu lahar dingin dan yang lain segala macam. Jangan sampai masyarakat itu tergantung dengan pihak luar. Ya kan? Contohnya kemarin dengan kejadian seperti itu, jembatan kan putus. Iya, geladak perak. Nah, geladak peraknya putus kan itu. Terus kemudian kalau misalkan kita masih tergantung dengan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini karena lingkup wilayah dari Kabupaten Lumajang, sedangkan jembatannya putus. Terus kita mau mengandalkan siapa coba? Kalau tidak diri kita sendiri. Betul. Jadi kedepannya kami harapkan untuk teman-teman relawan dari luar segala macam, ayolah untuk memintarkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait masyarakat itu tinggal di kawasan rawan bencana, untuk menyadari bahwasannya masyarakat itu bisa menjadi korban. Betul. Edukasi jadi ya kayak model evakuasi tetap butuh tim SAR betul. Iya. Tapi evakuasi mandiri itu penting. Penting. Iya kan itu. Jadi contoh kan kayak kita ngobrol saya sempat ngobrol di apa namanya Candipuro.
bahwa pada saat ada pelatihan gitu aja ya, ada teman-teman dari instansi yang berkompeten di bidangnya, mereka melakukan pelatihan di satu desa. Contoh, pada saat terjadi guguran awan panas, kalian harus melakukan ini. Jadi yang memberikan perintah adalah orang tersebut yang dari salah satu instansi misalnya. Memberikan perintah A, memberikan perintah B, memberikan perintah C, sampai terlahir mindset dari warga sekitar bahwa saya harus mengikuti perintahnya beliau. Iya. Betul ya? Jadi pada saat teman-teman relawan yang lokal yang sudah paham, punten misalkan dari kami itu dari Severn, itu dari relawan manapun ngasih tahu, turun loh. Orang dari sananya belum nyuruh turun kok, ya kita nggak usah turun. Nah, itu repot. Mungkin edukasi semacam itu yang harus dibenahi ya. Mungkin pada saat pelatihannya juga jangan menjadikan, kata saya kan, jangan menjadikan mereka itu sebagai korban. Tapi jadikan mereka adalah sebagai orang yang bisa mimpin bahwa terjadi kejadian bencana. Mereka yang harus bisa mimpin, sini gitu. Jadi entah itu Pak RT, Pak RW, anak mudanya kayak siapa. Jadi selama ini juga mohon maaf memotong sedikit ya, memposisikan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana itu adalah sebagai objek. Bagaimana kita harus memposisikan masyarakat itu sebagai subjek. Masyarakat bisa melakukan aktivitas sendiri, bisa mengungsi sendiri, bisa mengelola posko, mengelola pengungsian itu sendiri. Itu harapannya seperti itu. Bahasa kasarnya saja, kalau seandainya masyarakat itu punya ilmu, punya pengetahuan sama dengan misalkan tim SAR, itu akan lebih baik, akan mengurangi resiko-resiko itu tadi, ya kan? Nah, jadi intinya di situ. Jangan sampai kita tergantung dengan pihak luar, jangan sampai kita tergantung dengan pemerintah, karena pemerintah ataupun pihak luar itu punya keterbatasan. Dari sisi waktu, sisi jarak, betul sekali. Ya ibaratnya kalau misalkan kita sebagai warga yang tinggal di daerah atau rawan ya, ibaratnya potensi bencananya itu lebih tinggi, ya harapannya kan orang luar jatuh ke sini sebagai supporting ya, betul. Sebagai pendukung segala macam ya. Ya intinya ya mereka ya kita gitu yang tinggal saat itu di situ. Gitu. Iya, orang dari luar, kita pasti butuh orang yang dari luar itu. Betul. Karena kalau misalkan kita butuh misalkan kekurangan tapi kita tidak mampu, kita pasti akan mengandalkan orang lain. Betul. Dan orang itu sanggup biasanya. Iya, biasanya seperti itu. Betul. Jadi sedikit flashback ke belakang, bahwasanya beberapa kali kami sudah mengadakan atau melakukan pelatihan penyadaran ke masyarakat bahwasanya ini adalah kawasan rawan bencana, terus kemudian pelatihan PPGD segala macam itu sudah kita lakukan dulu bersama masyarakat yang ada di sini. Itu karena tidak terjadi bencana, akhirnya ilmu itu tidak diasah terus, tidak diasah, akhirnya tumpul, bahkan bisa hilang, kan seperti itu. Lupa kan gitu. Jadi tidak hanya kita memberikan ilmu ataupun sharing ilmu dengan masyarakat terkait dengan kebencanaan, bagaimana kita melatih masyarakat ataupun bagaimana kita belajar bersama masyarakat itu terus menerus. Artinya bukan sekali kasih makan tapi berkesinambungan ya, Cak. Ya A dulu, B dulu, C dulu sampai huruf-huruf itu bisa menjadi kata dan dia hafal. Iya, betul. Pada saat mereka hafal satu kalimat otomatis ya sudah. Habis ini habis ini gitu. Jadi mereka sudah paham. Jadi juga sedikit menambahkan juga bahwasannya harapan kita ilmu itu tidak digunakan. Harapannya kan gitu. Tapi kan kita tidak tahu bencana itu kapan. Makanya kita harus belajar terus. Kalau seperti ini kondisi tanggap darurat segala macam, banyak orang yang mengataskan namakan ABC segala macam itu berbondong-bondong ke sini. Tidak menutup kemungkinan tetap saat ini pun memposisikan masyarakat itu sebagai korban. Gitu kan? Ya kan sebagai korban gitu kan. Nah, jadi ayo bagi teman-teman relawan yang di luar sana, yang luar biasa ilmunya, ayo bagilah ilmu itu kepada masyarakat ini. Sharing bantuan itu bukan sekedar logistik ya? Iya, bukan sekedar logistik. Ilmu itu sangat penting. Justru gitu kan? lebih penting gitu. Karena ini menyangkut masalah nyawa juga kan gitu. Artinya teman-teman itu warga itu bisa punya pencegahan dibanding ngobatin gitu ya. Berarti kan pepatah juga ya sesimpel itulah, sedia payung sebelum hujan. Betul. Jadi, kan kita bawa payung juga nggak berharap hujan di jalan. Iya, betul. Tapi dia tetap bawa payung. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya. Oh ya, sedikit tadi Mas Bayu ngomong terkait Mas Bayu sebagai orang lokal sempat mengamati aktivitas gunung itu sendiri. Untuk ini adalah sebenarnya adalah warning atau sistem peringatan dini ya, peringatan dini terkait dengan aktivitas Semeru itu sendiri. Sebenarnya masyarakat itu sudah punya kemampuan terkait dengan pengamatan gunung itu sendiri. Bagaimana kita mempertajam kemampuan itu? Tadi Mas Bayu cerita, oh sebenarnya sudah ada aktivitas itu, daya luncurnya juga sudah mulai agak jauh kan gitu. Ya itu bagaimana teman-teman yang di luar sana itu untuk mempertajam ilmu itu terkait dengan sistem peringatan dini. Harapannya adalah meminimalisir kerugian-kerugian. Betul ya. Cak, ini mungkin pertanyaan yang sama bahkan dari sisi Ibu Menteri sendiri sempat bertanya. Ya kan? Ini mungkin hanya sekedar obrolan santai kita aja. Tapi mungkin di salah satu gunung di Jawa Tengah, Merapi ya. Kan ada sistem peringatan dini. Bentuknya mungkin kayak sirine atau trompet. Jadi pada saat seismo bergerak lebih tinggi, aktivitas gunung lebih ya sudah diangka. Wah ini waspada, mungkin sirinenya berbunyi. Apakah di Semeru itu sudah ada itu atau tidak ada? Ataukah memang belum? Atau memang tidak akan ada? Gimana sih Cak kalau di Semeru? Saya kembalikan lagi ke Mas Bayu sebagai masyarakat sini. Kemarin itu ada aktivitas luncurannya yang begitu besar, begitu panjang, begitu jauh. Mendengar nggak? Kalau pas waktu hari H itu ada. Ada. Okay. Cuman waktu udah apa ya? Masyarakatnya udah bingung. Intinya tuh telat. Jadi jarak luncur udah sampai bawah baru bunyi. Mungkin ya ini pantauan itu kan ada di atas ini. Itu dibangun udah berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin perawatan masih kurang perawatan. Terus penanaman pendeteksinya yang di atas itu mungkin kurang naik atau kayak gimana, kita nggak tahu. Cuman mungkin bisa diperbarui lagi, bisa diupdate lagi lah. Ya artinya kan ini juga bisa jadi pelajaran kita Iya. semua Cak, dari sisi masyarakat sampai negara mereka Ya, juga. betul, terkait dengan teknologi juga terkait dengan sistem peringatan dini itu kan by teknologi gitu kan. Kalau seperti ini teknologinya rusak, hanya masyarakat terlalu mengandalkan teknologi itu. Nah, akhirnya apa? Kerugian itu semakin besar. Jadi bagaimana tidak hanya sistem peringatan dini itu tidak hanya basisnya adalah teknologi, tapi juga basisnya adalah masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi dianggap itu jangan jadi main engine lah ya. Iya. Main engine-nya tetap diri kita sendiri. Iya, Itu betul. hanya supporting. Anggap aja mesin itu adalah orang luar yang bantu ngingetin kita kalau bunyi alarm satu kali terus dimatiin lagi terus bunyi lagi gitu. Iya. Kan sering gitu ya. Itu pernah aku nggak tahu. Itu pernah aku nggak tahu. Gitu. Itu Nggak bunyi tahu. apa ya? Harus gimana? Sirine bunyi Oh. itu biasanya kan ada tanda kayak bip. Ah. Nah, satu kali bunyi apa? Dua kali bunyi itu apa? Itu aku nggak tahu. Oke. Jadi Morse dari bunyi sendiri itu sendiri nggak tahu artinya Nggak tahu. apa. Jadi terkait dengan sistem peringatan dini yang basisnya adalah teknologi, itu memang butuh sosialisasi juga. Betul. Ya kan gitu. Betul. Jadi harus Ah. Ya bener kata Jayo, nggak bisa sekali. Biar inget kan gitu Mas. Sama halnya ketika kita poskamling gitu kan, poskamling di situ ada kentongan gitu kan, mukul sekali itu tandanya apa, mukul 2 kali tandanya apa, mukul sering atau 3 kali terus kemudian putus 3 kali itu adalah kode apa gitu kan, itu seharusnya disosialisasikan ke masyarakat. Karena juga percuma kita sosialisasikan ke masyarakat di luar kawasan rawan bencana, karena mereka tidak terdampak. Mereka nggak ada di sini. Ya makanya itu. Mereka nggak ada di sini gitu kan. Makanya ada 2 catatan bahwasannya teknologi peringatan dini itu juga penting, sosialisasinya juga penting. Dan yang lebih penting lagi itu adalah sistem peringatan dini berbasiskan masyarakat. Setuju, Kak. Ya. Nah, selain dari sistem peringatan dini, selain edukasi yang berkesinambungan segala macam, yang menarik
perhatian adalah kayak Semeru adalah sebuah magnet besar yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa mungkin pada khususnya. Entah itu apa jika tersebut nama Semeru di situ, langsung. Bahkan saya berpikir gini, wah teman-teman di Lumajang nih malam butuh bantuan berangkat ke sini, ya ngelihat kondisi yang aslinya ya, logistik bertumpuk di mana-mana, relawan sepanjang jalan ada gitu lengkap. Itu kalau ngelihat dari sisi itu, gimana pandangan teman-teman yang ada di sinilah gitu, yang mungkin aktivitas hari-harinya ya di sekitaran daerah rawan bencana atau Semeru itu sendiri kan? Ya kalau saya melihat sih ya itu jiwa kemanusiaan teman-teman itu memang luar biasa. Relawan tuh rasa empatinya juga luar biasa. Dengan adanya relawan berbondong-bondong ke sini itu sangat luar biasa. Tapi kan ada juga beberapa kepentingan di sana kan, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tapi saya mengapresiasi kedatangan teman-teman jauh-jauh datang relawan ke sini ingin membantu, itu sangat-sangat dibutuhkan waktu kejadian itu kan. Jadi perlu dipahamkan juga bahwasannya ayolah teman-teman itu jangan hanya hadir ketika terjadi insiden atau masa tanggap darurat, ya kan? Ada masa yaitu masa pasca bencana dan juga pra bencana. Karena itu adalah siklus gitu kan. Semeru tidak pindah kok, ancaman tetap di sini. Sewaktu-waktu entah itu 10 tahun lagi, memang kita tidak berharap itu terjadi lagi. Tapi kita tidak bisa memprediksi itu. Betul. Kan seperti itu. Jadi memang saya sangat berterima kasih sama teman-teman relawan yang dari berbagai daerah yang dengan rasa solidaritas, dengan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi itu datang ke sini. Ayo, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman. Jangan hanya kita terfokus di energi kita dihabiskan di masa tanggap darurat. Ada masa pasca bencana dan juga masa pra bencana. Itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Oke, Mas, sekarang kalau diomongin terus sih nggak akan selesai ngebahas lagi Mas. Kakak aja, jadi saya cuma pengen denger nih dari Mas Bayu dulu deh. Mas Bayu, harapan pribadi dari Mas Bayu setelah terjadi hal seperti ini, entah itu dari untuk warga, untuk Mas Bayu sendiri dengan keluarga, entah itu untuk warga, entah itu untuk Lumajang, entah itu untuk Semeru sendiri, seperti apa sih Mas? Apapun, harapan apapun. Kalau harapan itu pengennya ada edukasi Mas, buat warga lokal, khususnya pemuda. Itu pemuda kita di sini banyak, betul, banyak. Ya seenggaknya instansi-instansi luar yang berkepentingan di Semeru atau di kebencanaan itu adalah edukasi buat kita. Betul. Malah sempat kemarin itu hari kedua setelah erupsi, setelah ABG itu, aku diplot di balai desa untuk bantu backup di sana. Itu ada dari beberapa instansi besar-besar nanya kebutuhannya apa. Kalau sekarang kita nggak butuh, aku butuhnya nanti kalau setelah. Ininya tuh aku pengen mereka jangan hanya sekarang datang, setelah ini datang lagi, kasih edukasi. Karena kalian tuh instansi besar, siapa sih yang nggak tahu dengan si A, si B, si C itu? Kita tahu mereka se-Indonesia, bahkan keluar mereka tahu siapa mereka. Datang ke sini, kasih edukasi, kasih pemahaman tentang bencana, terus lari gimana, seenggaknya bisa lah ngurangin angka korban. Karena kemarin dengan kejadian seperti itu banyak juga kok korban, bukan dari hanya kena awan panas itu, bukan hanya itu. Ada yang keinjek, ada yang keplindes motor. Iya. Ada. Iya, pada saat lari-lari gitu. Iya. Karena mereka nggak tahu pemahamannya. Harusnya itu lari, kalau memang bisa pakai kendaraan bermotor, pakai. Cuman kan ada cara-caranya itu. Nggak cuman lari aja. Ya, intinya Gitu aja. butuh edukasi yang Iya. berkesinambungan ke depannya. Mas Faiz, punya harapan apa? Mas Faiz kan
ya mungkin lahir besar hidup itu berada di sekitaran Semeru, menurut Mas Faiz gimana? Iya. Kalau saya sendiri, saya lahir dan besar dan tumbuh juga di lingkungan dan di desa terakhir di hadapan saya itu hutan dan langsung Semeru. Hampir sama dengan Mas Bayu. Kita mengharap kalau misalkan ada orang bersimpati atau berempati, tidak hanya pas waktu tanggap darurat bencana. Mereka punya power, mereka punya waktu, mereka punya dana, mereka punya kesempatan. Ya ayo kita berbagi gitu. Kita yang tidak punya ilmu, kita yang tidak punya pengetahuan, banyak sekali keterbatasan, dan mereka punya banyak ilmu, punya dana, punya power dan sebagainya. Ayo kita gandeng bersama. Jadi ada sistem peringatan dini, ada edukasi yang kita dapatkan, bukan hanya pas waktu tanggap darurat saja. Seperti ini pelajaran buat saya yang ada di desa di sisi lain Semeru juga, tidak kalah berbahaya juga. Ada ancaman longsor, ada ancaman banjir bandang juga. Kebanyakan atau mayoritas masyarakat di sana juga tidak ngerti. Kita harus menjaganya gimana sih? Cara menjaga, mencegah, apa tindakan prevensi yang harus kita lakukan dari bencana-bencana yang sudah, yang update kan ini Semeru ada erupsi seperti ini. Jadi kita bisa ngacak, ternyata di daerah saya juga rawan. Tidak menutup kemungkinan di desa saya juga ini suatu saat akan terjadi seperti ini. Saya nggak berharap, tapi kemungkinan itu tetap ada. Soalnya saya juga ada di kaki Gunung Semeru juga gitu loh. Intinya ketika Anda yang ada di luar sana punya perhatian khusus mengenai bagaimana cara meminimalisir terjadinya bencana, ya ayo datanglah ke daerah-daerah rawan bencana, didik mereka, edukasi mereka, biar kita semuanya ngerti, agar kita bisa menjaga diri kita sendiri. Biar kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kayak gitu. Ayo. Kalau dari Cahyo, dari sisi lain apakah saya sama teman pasti ada sesuatu yang lain dari Cahyo? Ya sesuatunya sebenarnya banyak ya kan. Sebenarnya banyak. Saya berada di sisi sebelah utara dari Semeru, Mas Bayu di sisi sebelah selatan ya, sebelah selatan barat dari Semeru, terus kemudian Mas Faiz di sisi sebelah barat. Ini bisa dikatakan mewakili gitu kan. Mewakili. Kita juga merasa bahwasannya saya tinggal di kawasan rawan bencana juga. Saya juga mewakili, saya mewakili dari orang-orang yang nyari duit ke Semeru. Ya maksudnya pekerjaan saya juga ke gunung. Jadi dalam hal ini memang untuk aktivitas wisata dan lain-lain segala macam itu memang ada di sisi yang lain, di sisi sebelah utara gitu kan. Jadi dengan adanya kita berkaca kejadian seperti ini, ayolah jangan lihat keindahan Semeru, jangan manfaatkan keindahan Semeru, mari kita berbagi ketika ada kejadian bencana yang itu juga pusatnya dari Semeru itu sendiri. Dan juga yang perlu digarisbawahi sekali lagi, saya mengajak teman-teman yang punya kapasitas, punya kemampuan ya kan, entah itu baik itu dari segi materi, ilmu segala macam. Ayolah kita bersama-sama dengan masyarakat untuk belajar bareng terkait dengan mitigasi bencana, terkait dengan meminimalisir, mengurangi resiko-resiko terjadinya bencana ataupun resiko dampak dari bencana itu sendiri. Banyak cara kok, banyak cara dan banyak peluang kita di sana. Kita lebih dekat dengan masyarakat kalau seandainya kita sudah belajar bareng dengan masyarakat. Intinya di situ. Siap, ya. Setuju. Ya, teman-teman. Jadi harapan dari tiga teman-teman kita ini sudah jelas ya. Poinnya adalah ada sebuah edukasi yang berkesinambungan ke depannya agar masyarakat itu paham betul bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya mencegah jika terjadi hal seperti ini lagi.
tidak ada yang berharap ada kejadian seperti ini, tapi baiknya kalau kita lebih paham pada saat itu memang terjadi ya kita sudah siap, gitu ya Caya. Betul. Dan mungkin ini tidak hanya Semeru. Kita bicara Semeru karena memang hanya momen Semeru. Banyak gunung-gunung lain di Indonesia, banyak potensi bencana alam di Indonesia, yaitu gempa yang kita baru dengar di Lombok Timur, baru kita dengar juga di Sulawesi, gempa juga Mas. Jadi hal-hal kayak gitu ya potensinya tsunami, banjir bandang, hal itu banyak. Saya rasa mereka juga pasti punya harapan yang sama, pengetahuan yang mumpuni pada saat terjadi hal seperti itu, apa yang mereka harus lakukan pertama kali sehingga mereka bisa meminimalisir jumlah korban. Jadi seperti yang Cayo bilang tadi, selain masa tanggap darurat ini ada paskanya mungkin relokasi segala macam ya Cayo. Nah setelah pasca mungkin ada pra itu yang berkesinambungan, artinya gini, pada saat kebutuhan primer dari masyarakat setempat sudah terpenuhi, pranya itu bagaimana cara mempermudah mereka untuk bisa kembali secara perekonomian ke depan. Betul. Ya. Bagaimana mempertahankan atau memperbaiki mental mereka yang mungkin agak sedikit trauma. Bagaimana biar mereka stabil lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu nggak bisa dilakukan dengan warga itu sendiri. Harus ada orang-orang yang punya kompetensi yang baik dan cukup untuk bisa memberikan edukasi hal seperti itu. Makanya buat siapapun teman-teman atau instansi apapun yang mendengar obrolan kita malam ini, mudah-mudahan yuk datang, jangan cuman di pasca bencana saja. Bukan di tangkap darurat tapi di pasca juga dan di pranya juga terus. Bukan hanya di Semeru, dimanapun. Dan buat teman-teman travel agent yang mungkin banyak banget cari keuntungan dari Gunung Semeru, ya tolong datang. Kalian nggak perlu duitnya, kalian datang ke sini kasih edukasi semuanya. Toh teman-teman di Saver dan dimanapun yang ada di sekitar Semeru siap sama-sama buat ngembangin atau memberikan edukasi ke masyarakat. Agar apa? Agar tidak ada korban jiwa lagi di kejadian bencana apapun. Terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.